Materi kita kali ini yaitu bilangan kuantum. Apa itu bilangan kuantum? Bilangan kuantum adalah bilangan yang menggambarkan kedudukan suatu elektron dalam model atom mekanika kuantum yang dicetuskan oleh Erwin Schrödinger. Elektron-elektron tersebar di sekeliling atom dengan teratur berdasarkan tingkat energinya. Nah, tingkat energi inilah yang digambarkan dengan bilangan kuantum. Bagaimana menentukan bilangan kuantum? Bilangan kuantum yang biasa dicari adalah bilangan kuantum dari elektron paling akhir, yaitu elektron dengan tingkat energi paling tinggi. Ada 4 bilangan kuantum. Yang pertama, bilangan kuantum utama. Yang kedua, bilangan kuantum azimut. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik. Dan yang keempat, bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum utama dilambangkan dengan N. Bilangan kuantum azimut dilambangkan dengan L. Bilangan kuantum magnetik dilambangkan dengan M. Dan bilangan kuantum spin dilambangkan dengan S. Bilangan kuantum utama atau N. Bilangan kuantum utama menyatakan tingkat energi orbital atau nomor kulit. Nah, N ini berupa bilangan bulat, mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Contoh bilangan kuantum utama, kita lihat di sini. Tentukan bilangan kuantum utama dari 3s2, 4p5, dan 3d9. Kita lihat di sini, 3s2 menunjukkan nomor kulitnya 3, berarti N-nya sama dengan 3, atau bilangan kuantum utama dari 3s2 adalah 3. Kemudian 4p5, ini menunjukkan nomor kulitnya 4, berarti N sama dengan 4, atau bisa dikatakan bilangan kuantum utama dari 4p5 adalah 4. Yang terakhir, 3d9 menunjukkan nomor kulitnya 3, berarti N sama dengan 3, atau bilangan kuantum utama dari 3d9 adalah 3. Yang kedua, bilangan kuantum azimut yang dilambangkan dengan L kecil, yaitu menyatakan orbital atau subkulit, mulai dari subkulit S, P, D, dan F. Dan nilai bilangan kuantum azimut, S memiliki nilai bilangan kuantum azimut 0, P bilangan azimut 1, D bilangan kuantum azimutnya 2, dan F bilangan kuantum azimutnya 3. Contoh dari bilangan kuantum azimut. Tentukan bilangan kuantum azimut dari 3s2, 4p5, dan 3d9. 3s2 berarti berada di subkulit S. Nilai dari subkulit S adalah 0, sehingga bilangan kuantum azimut atau L dari 3s2 adalah 0. Kemudian 4p5 berada di subkulit P. Nilai subkulit P adalah 1, berarti bilangan kuantum azimut dari 4p5 adalah 1. Kemudian yang ketiga, 3d9 berada di subkulit D. Nilai subkulit D adalah 2, berarti bilangan kuantum azimut dari 3d9 adalah 2. 3. Bilangan kuantum magnetik yang dilambangkan dengan M kecil, menyatakan orientasi atau bentuk orbital. Nilai M bergantung pada nilai subkulitnya. Sebelumnya kita ketahui nilai subkulit S adalah 0, P adalah 1, D adalah 2, dan F adalah 3. Nah, nilai bilangan kuantum magnetik itu mulai dari min L sampai plus L. Sehingga di orbital S itu nilai bilangan kuantum magnetiknya 0. Kemudian di P, karena P itu nilai subkulitnya adalah 1, maka nilainya dari min 1, 0, plus 1. Kemudian di D itu nilainya 2, maka
nilai bilangan kuantum magnetiknya antara min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Sedangkan di orbital F, karena F itu nilainya 3, maka bilangan kuantumnya antara min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Sehingga di sini bisa kita lihat jumlah orbital dari subkulit S yaitu 1, subkulit P 3, subkulit D 5, subkulit F 7. Ini juga bisa kita lihat dari jumlah maksimal elektron dari masing-masing subkulit. Dan masing-masing orbital itu terdiri dari satu pasang elektron. Contoh dari bilangan kuantum magnetik. Tentukan bilangan kuantum magnetik atau M dari 3s2 dan 4p5. 3s2 berada di subkulit S, berarti nilai L sama dengan 0. L di sini adalah bilangan kuantum azimutnya, sehingga nilai M adalah 0. Mengapa demikian? Subkulit S memiliki satu orbital, sehingga kita bisa buat satu orbital dengan nilai L sama dengan 0. Ada 2 elektron pada 3s2, maka kita tulis 1, 2. Berhentinya di nilai L sama dengan 0, sehingga M sama dengan 0. Kemudian yang kedua, 4p5 berada di subkulit P, berarti nilai L-nya sama dengan 1, sehingga nilai M atau nilai bilangan kuantum magnetiknya berada di antara min 1, 0, dan plus 1. Subkulit P memiliki 3 orbital. Kita bisa buat 1, 2, 3, di mana nilainya antara min 1, 0, dan plus 1. Pada 4p5 terdapat 5 elektron, maka bisa kita susun sebaran elektronnya pada 3 orbital ini. 1, 2, 3, 4, 5. Berhentinya di orbital dengan nilai 0. Maka nilai M sama dengan 0. Bilangan kuantum yang keempat yaitu bilangan kuantum spin dilambangkan dengan S kecil, yaitu menyatakan arah perputaran elektron di dalam orbital. Ada 2 nilai bilangan kuantum spin, yaitu plus setengah dan min setengah. Untuk nilai S sama dengan plus setengah, berarti elektron mengarah ke atas atau searah jarum jam. Sedangkan untuk nilai S sama dengan min setengah, berarti elektron mengarah ke bawah atau berlawanan arah jarum jam. Nah, untuk lebih paham lagi, yuk kita kerjakan latihan soalnya. Tentukan 4 bilangan kuantum dari elektron terakhir, unsur Ca, Cl, dan Fe. Langkah pertama, tentu kita tentukan dulu konfigurasi elektron dari unsur Ca, yakni 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s2. 4s2 adalah elektron terakhir, sehingga kita bisa tentukan bilangan kuantumnya N sama dengan 4 karena berada pada kulit keempat, L sama dengan 0 karena berhenti pada subkulit S, dan nilai M ini berdasarkan nilai bilangan kuantum azimutnya. L sama dengan 0, maka M nilainya pasti 0. Kita lihat di sini ada satu orbital pada subkulit S, nilai L-nya 0, elektronnya 2, 1, 2. Karena berhenti di 0, maka M
sama dengan 0. Nilai S-nya berapa? S-nya yaitu min setengah karena elektron terakhir mengarah ke bawah. Yang kedua, 17Cl. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. 3p5 adalah elektron terakhir. Maka bisa kita tentukan 4 bilangan kuantumnya. N sama dengan 3, L sama dengan 1. Untuk nilai M kita lihat di sini, karena L sama dengan 1, maka nilai M antara min 1, 0, dan plus 1. Ada 5 elektron pada 3P, sehingga bisa kita tuliskan elektronnya 1, 2, 3, 4, 5. Berhenti di angka 0. Maka nilai M sama dengan 0. Kemudian S sama dengan min setengah karena elektron terakhir menghadap ke bawah. Yang terakhir yaitu 26Fe. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d6. Elektron terakhir berada di 3d6, maka bisa kita tulis. Sehingga 4 bilangan kuantumnya dari 26Fe, N sama dengan 3, L sama dengan 2 karena berhenti di subkulit D. Nilai subkulit D adalah 2. Kemudian untuk nilai M, ini berdasarkan dari di mana subkulit terakhirnya. Karena subkulit D berarti nilai M-nya dari min 2, min 1, 0, plus 2, dan plus 1. Atau bisa kita tulis, subkulit D memiliki 5 orbital. Elektron pada subkulit D adalah 6. Maka bisa kita tulis di sini 6 elektronnya. 1, 2, 3, 5, dan 6. Dan berhenti di nilainya min 2, maka nilai M sama dengan min 2. Kemudian bilangan kuantum spin atau S-nya adalah min setengah karena elektron terakhirnya menghadap ke bawah. Demikian video kali ini, mudah-mudahan mudah dipahami. Terima kasih.